bangkitkan ekonomi. Halo Sobat UMKM, apa kabar? Senang sekali saya Artika Amelia dapat kembali hadir menjumpai Anda di acara Etalase. Etalase kali ini akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana industri rumahan yang membuat beragam produk anyaman yang cantik sekali. Dan konon katanya sudah ekspor juga loh sampai ke negara Amerika Serikat, bahkan ke Eropa. Daripada Anda penasaran, langsung saja ikuti terus Etalase berikut ini. Sobat UMKM, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, supaya tetap bisa berkarya. Nah Sobat UMKM, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah produksi UMKM yang ada di wilayah Kulon Progo, yaitu Murakabi Craft. Sobat UMKM tahu nggak sih, kalau di sini banyak banget produk-produk keren hasil karya warga Kulon Progo. Apa saja sih produknya? Yuk kita lihat. Sobat UMKM, ini adalah Mbak Pipit. Beliau ini adalah penerus dari Murakabi Craft ini. Ia bercerita bahwa awal mulanya Murakabi Craft ini dirintis oleh sang kakek lalu diteruskan ayahnya dan kini dikembangkan lagi oleh Mbak Pipit. Produk-produk yang dihasilkan oleh Murakabi Craft ini juga sudah menembus pasar luar negeri loh. Di sini kita juga bisa melihat secara langsung proses pembuatan beragam produknya. Mulai dari tas, laundry bag, aneka mebel, dan masih banyak lagi. Mbak Pipit mulai mengembangkan usaha anyaman ini dengan memanfaatkan media sosial sebagai online display beragam produknya. Wah, penasaran nih? Yuk kita ngobrol bareng Mbak Pipit. Sobat UMKM, saya sudah bersama dengan Mbak Pipit. Mbak Pipit ini adalah owner dari Murakabi Craft, di mana Mbak Pipit ini ternyata juga memberdayakan masyarakat yang ada di sekitarnya loh. Halo Mbak Pipit, apa kabar? Halo, baik. Sehat ya Mbak ya? Sehat, Oke. Alhamdulillah. Mbak, saya tuh juga penasaran sekali awalnya Mbak Pipit membangun usaha ini seperti apa sih Mbak? Aduh, menarik sekali ya itu. Sebenarnya kalau dibilang membangun usaha itu nggak sekuat itu sebenarnya kita Mbak. Jadi awalnya itu kami hanya UKM kecil yang dulunya itu dari Mbah Putri itu. Kalau zaman dulu sekali itu kita tahu bahwa pandan itu dibuat menjadi karpet yang tipis itu. Nah, generasi pertama dari usaha ini sebenarnya adalah ayah saya. Oke. Ayah saya kemudian dia amati pandan itu bisa jadi apa saja ya. Kenapa hanya jadi karpet yang waktu itu harganya sangat murah sekali. Berapa Mbak zaman dulu harganya? Zaman dulu itu berapa ya? Mungkin karpet yang biasa untuk kita sholat yang kalau orang Jawa bilang lampet itu mungkin sekitar 15.000 atau 20.000 paling mahal mungkin. Zaman dulu itu ya. Zaman dulu itu. Nah, terus waktu itu bapak nyoba-nyoba nih, kayaknya dibikin tali, terus dibikin zaman tahun 90-an itu dibikin jadi tas. Nah, ternyata itu booming dan itu bisa diminati kalangan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oke, baik. Kalau Mbak Pipit ini berarti artinya generasi yang kedua begitu, ya, setelah Bapak ya. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat kerajinan yang dibuat di sini kan memang dari bahan dasarnya adalah pandan laut dan juga dari gedebok pisang ya. Iya. Nah, itu kenapa Mbak? Kemudian bahan bakunya itu sendiri juga diperoleh dari mana aja? Sebenarnya kita produksi tidak hanya dari pandan laut dan juga gedebok pisang. Kita juga ada bambu, kita juga ada yang namanya serat pohon palem atau agel, itu kita juga ada. Cuman memang
Dari awal produksi sampai saat ini itu kuantiti permintaan terbanyak adalah dari pandan dan juga gedebok pisang. Untuk materialnya sendiri kita dapat beberapa dari warga sekitar memang, tapi karena permintaannya sudah cukup banyak, akhirnya kita harus meminta ke lain daerah yang lebih fokus terhadap material itu. Oke, sampai mana aja Mbak? Di Jawa Timur ada, kemudian di Bantul juga ada, banyak. Aduh, ternyata materialnya tidak ngambil dari daerah istimewa Yogyakarta aja, tapi juga di luar DIY juga begitu. Betul, ya. Semakin kesini artinya memang banyak sekali permintaan pasar, Mbak. Iya, betul sekali. Karena kita sudah marak dengan istilah yang namanya go green, kemudian eco friendly. Nah, kebetulan produk-produk kita ini walaupun kita menggunakan plastik dalam kuantiti yang kecil, plastik itu adalah recycle, jadi daur ulang plastiknya. Kemudian dari segi eco greennya kan kita mendaur ulang plastik dan menggunakan bahan dari serat alam yang itu nanti akan mudah didaur ulang oleh alam. Oke, baik. Kalau tadi saya sudah ngelihat kan Mbak, ternyata memang produknya kan macam-macam. Nggak cuma ada tas yang dianyam, kemudian topi. Nah, ini ada apa aja nih Mbak yang apa ya menjadi permintaan pasar yang paling tinggi tuh produk apa saat ini? Kayaknya banyak banget dan hasilnya bagus-bagus loh. Nggak nyangka ya, gedebok pisang, kemudian juga dari pandan laut pun juga bisa menjadi satu kerajinan yang banyak diminati oleh masyarakat. Betul. Sebenarnya hampir semuanya itu 50-50 sih Mbak saat ini. Jadi wall decor juga diminati, kemudian ada home decor juga saat ini sedang sangat naik daun mungkin ya bisa kita bilang. Terus juga fashionnya juga mulai naik lagi seperti itu. Jadi untuk yang paling populer sebenarnya hampir semua produk populer gitu Mbak. Oke, jadi memang semua yang ada di sini memang diminati begitu ya? Iya, karena selain untuk dia hanya untuk memperindah ruangan, mempercantik ruangan, tapi dia juga fungsional. Contohnya seperti ini. Ini kan dari enceng gondok. Enceng gondok itu bisa kita gunakan ini sebagai tempat remote. Kalau seperti sekarang ini kita pakai untuk tempat sendok. Tempat pensil pun juga bisa ya. Oke, multifungsi artinya begitu ya Mbak. Iya, betul. Jadi memang produk-produk ini selain mempercantik ruangan juga ada nilai fungsionalnya. Oke, baik. Produk dari Murakabi Craft ini kan ternyata memang kalau dilihat banyak sekali diminati pasaran. Kemudian juga kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Nah, sudah ekspor atau belum nih Mbak? Alhamdulillah kita sudah ekspor Mbak. Oke, kemana aja Mbak kalau boleh tahu nih? Untuk saat ini paling besarnya ke Amerika dan beberapa negara bagian Eropa sih. Waduh, nah ini nih bisa menjadi satu inspirasi juga untuk sobat UMKM ya. Ternyata betul. Dari pertama usahanya UKM begitu UMKM, kemudian sekarang sudah mulai melebarkan sayap sampai ke Amerika dan juga beberapa negara Eropa begitu. Iya, betul. Oke, prosesnya itu mudah atau tidak sih Mbak untuk menuju pasar global? Jelas tidak mudah Mbak. Kita harus sabar, kita harus telaten, ya banyak yang dikorbankan di situ. Banyak waktu yang dikorbankan, banyak pikiran dan tenaga yang dikorbankan. Ya tapi alhamdulillah karena kita yakin dan kita kuat, kita teguh, dan banyak sekali orang-orang di balik layar yang mensupport kita dengan tenaganya dan juga dengan doanya yang luar biasa. Akhirnya kita masih bertahan sampai saat ini. Apalagi kemarin 2 tahun kemarin kita sempat diserang pandemi COVID ya. Itu luar biasa. Sempat turun juga. Turun pasti, tapi alhamdulillah kita bisa bertahan dan sampai saat ini sudah cukup luar biasa bisa sampai di saat ini sampai ketemu dengan Mbak Vika kan. Mbak Tika dong. Oke, baik. Nah, Mbak Pipit, apa saja yang memang harus dipersiapkan agar kita bisa menembus pasar global? Ini mungkin untuk teman-teman atau sobat UMKM akhirnya yang nantinya juga saya pengen nih ekspor produk-produk. Mulai dari sekarang aku harus mempersiapkan beberapa hal. Di antaranya misalnya apa aja? Yang pertama punya produknya dulu. Kita tahu produk kita yang akan kita jual, kita pasarkan ke luar negeri itu apa, dan kita benar-benar memahami spesifikasi produk yang akan kita jual itu sehingga kita bisa meyakinkan pembeli juga kan.
Kemudian setelah itu kita buat mungkin kalau sekarang era digital kita buat websitenya, kita buat katalognya seperti itu. Yang paling penting itu sih Mbak sekarang. Kita cukup ada website, ada produk, kita kenalkan dengan masyarakatnya, kita kenalkan dengan pembelinya. Kalau mereka cocok, mereka akan beli ya. Dan ini artinya juga Mbak Pipit juga terjun langsung begitu ya Mbak ya di situ ya. Iya, betul. Nah ini yang terakhir nih Mbak, singkat saja, ada yang ingin disampaikan, mungkin tips sedikit aja untuk sobat UMKM, silahkan. Jadi dalam sebuah usaha itu pasti akan ada naik turun. Itu adalah hal yang biasa dan wajar dalam memulai sebuah bisnis ya. Ketika kita mengalami turun, kita tidak boleh terpuruk, dan ketika kita naik daun, kita tidak boleh merasa di atas awan. Baik, terima kasih Mbak Pipit, sangat menginspirasi perjalanan Mbak Pipit dari titik nol istilahnya sampai dengan sekarang. Semoga juga untuk sobat UMKM bisa mengikuti jejak langkah dari Mbak Pipit. Mulai usahanya, jalani prosesnya, nikmati hasilnya. Sobat UMKM, produk dari Murakabi ini hampir semuanya berbahan serat alam, mulai dari daun pandan laut, enceng gondok, pelepah pisang, dan masih banyak lagi. Eksistensi kerajinan anyaman ini tak lepas dari peran warga sekitar. Mbak Pipit berharap dengan semakin berkembangnya Murakabi dapat semakin menyerap tenaga kerja minimal dari wilayah sekitarnya. Wah, semangat terus Mbak Pipit! UMKM, jangan ragu untuk memulai sesuatu yang baru. Mimpi takkan terwujud tanpa usaha. Saya Artika Amelia harus pamit dari Etalase, dan kita nantinya akan berjumpa kembali di episode selanjutnya yang lebih menarik lagi. Mbak, ini ya uangnya. Terima kasih. Ya, makasih banget Mbak Pipit. Saya pamit dulu ya Mbak ya, mari.